Belum lama ini, jagat maya diguncang kabar menggemparkan. Bagaimana tidak, pasangan muda Thorik Halilintar dan Fuji dikabarkan baru saja melakukan prosesi lamaran. Thorik pun mengunggah sebuah potret manis yang memperlihatkan memberikan cincin pada sang kekasih. Lantas benarkah Thorik dan Fuji akan segera melangkah ke jenjang yang lebih serius? Dan seperti apa tanggapan mereka tentang hujatan netizen yang menilai gaya pacaran mereka yang terlalu bucin dan juga pamer kemesraan? Di tengah manisnya unggahan Thorik dan Fuji yang selalu mengumbar kemesraan, ternyata berhembus isu kurang sedap bahwa hubungan mereka terhalang restu keluarga Gen Halilintar. Hal ini mulai tercium publik saat Fuji yang hingga kini tidak kunjung dipertemukan dengan keluarga Gen Halilintar. Lantas, bagaimanakah tanggapan Haji Faisal tentang hal tersebut? Benarkah ayah Fuji melarang putrinya untuk menikah muda dengan Thorik Halilintar? Berbanding terbalik dengan Fuji yang kini tengah diterpa isu negatif tentang hubungan asmaranya, adik Vanessa Angel yaitu Mayang justru mendapatkan respon positif dari netizen saat diketahui memiliki suara yang merdu dan juga piawai bermain gitar. Lantas, seperti apakah langkah yang ditempuh oleh Mayang untuk memantapkan karirnya di dunia tarik suara? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar menggemparkan datang dari pasangan selebriti muda Thorik Halilintar dan Fuji yang belakangan ini diduga telah melakukan prosesi lamaran. Bagaimana tidak, dalam unggahan terbarunya Thorik membagikan sebuah potret manis yang memperlihatkan dirinya tengah memberikan cincin untuk kekasih hatinya itu. Tidak hanya sekotak cincin manis, dalam kotak tersebut pun bertuliskan "Will You" yang disinyalir sebagai ungkapan lamaran Thorik. Lantas, bagaimanakah fakta sebenarnya? Benarkah Thorik resmi melamar Fuji ataukah hal tersebut hanyalah gimik belaka? Bagaimanakah tanggapan Haji Faisal dan juga istrinya? Dan Pak Haji tanggapannya seperti apa juga ini? Jadi orang yang dengarnya nanti bosan. Jadi kita lihat aja kita. Soalnya kan itu Thorik upload Foto Will You Marry. Belum. Belum adalah ke arah ke situ sejauh ini belum. Jadi kalau memang arahnya sudah ke situ, pasti saya kasih tahu pada waktu. Tapi kenapa ada foto apa di balik foto itu ada apa Pak Haji? Ya mungkin ada kerjasama di suatu brand kali sehingga memerlukan pakaian yang yang sama kali. Makanya mereka bikin baju. Pegang cincin Pak Haji, pegang cincin terus ada Will You Marry. Biasanya saya punya cincin juga. Iya. Enggak. Oh berarti itu Iya, aku juga ada cincinnya. Pak Haji, itu bisa dikatakan mungkin suatu pekerjaan ya, endorse juga mungkin ya, karena itu diupload di Instagram sih. Mungkin, tapi saya sendiri belum dapat berita itu ya, soalnya semalam ya. Pak itu iya. Nggak ada pembicaraan ke situ belum? Belum ada pembicaraan ke arah situ, belum ada. Niat pun dari anak belum juga. Ya insya Allah lah mudah-mudahan mereka bisa belajar dulu semakin
semakin dewasa menyikapi perbedaan-perbedaan mereka berdua. Didukung dengan keyakinan saya selaku papanya dan omanya, maka kita akan langsung mensupport banget ya. Sekarang bukan kita tidak mensupport, tapi untuk melaksanakan, untuk melangsungkan pernikahan di waktu sekarang juga masih semuda itu. Harapan saya janganlah dulu. Ya nggak sabar apa Pak Haji? Iya. Saya udah pengen lamar tapi Pujinya komen. belum merestui tuh. Gimana Pak Haji? Di sisi lain, Thorik dan Fuji semakin lama semakin sering memamerkan momen mesra dan romantis mereka. Keduanya pun tampak semakin bucin setiap harinya, hingga membuat banyak netizen menjadi risih dengan kemesraan mereka yang terlalu sering dipamerkan. Maka dari itu, tidak sedikit dari netizen tanah air pun memberikan kritikan pedas hingga hujatan pada gaya berpacaran Thorik dan Fuji. Kendati demikian, seolah menganggap omongan netizen sebagai angin lewat, Fuji dan Thorik pun justru enggan untuk menanggapi hujatan dan juga kritik negatif yang dialamatkan kepada mereka. Haknya mereka iri ya. Enggak ada kasus. Nggak ngapain, nggak merugikan orang lain. Aku nggak mau negatif thinking sih, nggak mau, biarin aja. Soal bucin. Jangan ketawa aja lah. Ini nggak ada aja kan. Tetangga. Gimana menanggapinya mungkin Pak? Senyum aja gimana? Saya santai aja. Ya udah, haknya mereka. Kita selaku orang tua tentu memberi suatu pandangan ya, namanya hidup, biasa orang begini, biasa orang itu. Kita harus kuat, kita harus sabar, kita harus pandai memilah-pilah. Nah, karena tidak semua orang baik pandangannya terhadap kita. Makanya kita dalam hidup kadang ada apa yang belum tertumpahkan, kemana mau ditumpahkan kan? Mungkin ditumpahkan di suatu tempat lain tidaklah mendapatkan jawaban yang full, kemana lagi mau saya tumpahkan gitu. Awal-awal dulu memang dia sempat nggak cukup waktu dulu untuk ya untuk yang pertama kegiatannya, pekerjaannya kan gitu. Tentu omongan orang banyak juga yang tidak pada tempatnya. Ya bisa jadi hal-hal itu, tapi dulu sudah di-clearkan. Di tengah hujatan netizen tentang gaya berpacaran mereka, Thorik dan Fuji juga harus menghadapi rumor negatif yang mengatakan bahwa hubungan asmara mereka terhalang restu keluarga Gen Halilintar. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Chris Hatta. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Berbanding terbalik dengan unggahan Thorik dan Fuji yang selalu romantis dan juga mesra. Faktanya di dunia nyata, Thorik dan Fuji justru mendapat gempuran isu negatif yang mengatakan jika hubungan asmara mereka terhalang restu keluarga Gen Halilintar. Isu negatif itu mulai berhembus saat keluarga Gen Halilintar tidak kunjung menemui Fuji sesampainya mereka di tanah air. Bahkan saat ditanya tentang Fuji, Ibunda Thorik pun tampak seolah tidak acuh dan langsung masuk ke dalam mobil. Lantas,
Bagaimanakah respon Haji Faisal tentang hubungan asmara putri bungsunya yang dikabarkan terbentur restu calon besannya tersebut? Gimana Sai? Bang Tori kemana Sai? Gimana Umi? Jangan kelihatan. Umi. Makasih. Gimana nih? Surprise lagi ya. Waktu itu udah sempet janjian mau ketemu segala macam, tapi belum ketemu aja nih. Insya Allah. Doain ya. Di dalam persoalan ini, saya selaku orang tua daripada pihak perempuan, itu kalau di adat kita, saya itu bukanlah kapasitas saya untuk menemui orang tua yang laki-laki. Karena saya sepihaknya perempuan. Jadi yang menentukan semuanya itu pihak laki-laki, pihak perempuan. Orang tua perempuan. Karena pernikahan itu tidak akan, atau kalau umpamanya disampaikan ke situ ya memang di pihak laki-laki lah yang menentukan. Di pihak perempuan lah yang menentukan. Jadi apa urgensinya saya untuk menemui mereka? Kan tidak ada. Kalau saya sih jangankan Hatta datang, wartawan aja datang jam 9 malam, welcome aja saya mah. Kan? Nah kan Hatta kan sudah pernah datang ke rumah. Nah, jangankan ke rumah, ke toko pun datang mah, wartawan Pak Haji. Oke, siap kan begitu kan? Abu Ji udah dikenalin dengan orang tua Tori di Malaysia. Belum, jauh banget itu. Video call. Belum sih. Tapi emang serius apa sih hubungan Puji dengan Tori mungkin? Ya, serius banget lah. Di tengah isu negatif yang menyerang Fuji dan Thorik, Haji Faisal justru mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada rencana Fuji untuk menikah muda. Hal ini tidak lepas dari nasihat Haji Faisal bahwa Fuji harus lebih mengutamakan pendidikan dan juga karirnya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius bersama Thorik. Sebagai ayah, Haji Faisal pun tidak ingin jika putri sematawayangnya itu mengambil keputusan yang tergesa-gesa untuk pernikahannya. Ya kalau kita mengepes belakang, kita lihat si Hatta dengan si Tori, itu orang umurnya di atas 20 loh. Kalau nggak salah 22 apa 23? 22. Kalau di umur 22 itu udah pantas. Anak saya sekarang 19. Kalau nunggu umur 22 udah tidak ada masalah. Tapi namun demikian, kita tidak bisa juga kita terlalu mau kehendak kita sendiri, tidak juga. Tentu harus musyawarah dengan keluarga. Setelah semuanya clear, ya tentu mau tidak mau yang terbaik dari musyawarah itulah yang akan diputuskan. Karena semuanya itu kan di tangan Tuhan. Jodoh, pertemuan, rezeki, maut, tidak kemana-mana itu adalah kuasa Tuhan yang tidak bisa kita bantah. Aduh, nggak tahu sih, itu sih terserah mereka ya. Aku nggak mau ada ngatur-ngatur orang nikah atau apalah. Itu nanti sekarang biar aja berjalan dulu. Yang penting mereka baik-baik. Bagi saya sih sesuatu itu kalau seandainya bagi anak saya cocok, bagi anak saya merasa senang, ya dia akan damai-damai dan bergembira aja menjalani hubungan atau menurut dia kedepannya tidak ada menjadi persoalan bagi dia. Saya selaku orang tua, atau kami selaku orang tua, kalau sudah umur rasa-rasanya sudah mencukupi semuanya itu, kami akan ACC aja dengan siapapun. Bagi saya selaku orang tua, kalau orangnya baik, orang tidak ada masalah. Kami orang tua, kalau anak sudah senang ya, dan ke depan menurut pemikiran kami senang, kami orang tua akan ACC. Tidak ada yang perlu persoalkan di situ. Berarti Thorik udah di ACC nih ya, itu terserah. Ya kita kan belum mengarah ke situ, kan sekarang makanya saya balikan lagi. Ini baru mengarah baru sekedar pacaran dan kerjasama, itu aja. Ya, nggak mungkin dong kita larang anak kita kerjasama dengan seseorang, kerjasamanya menghasilkan. Pertama, yang kedua dia terjadi pacaran. Ya kita biarkan aja lah. Bagaimana kita mau melarang di zaman sekarang, hidup seperti zaman sekarang? Ya kan berilah kebebasan kepada anak-anak, bebas yang terbatas. Artinya kan masih dalam batas-batas menurut saya untuk zaman sekarang
Itu menurut pandangan saya, menurut pemahaman saya. Kemarin sih aku udah ngomong waktu nembak aku juga, aku udah cerita ngomong segala macam, nggak ada yang aku sembunyiin. Terus mama bilang kayak ya udah selama kamu nyaman, selama kamu kayak gini ya udah jalanin aja tapi jangan berlebihan. Sama sebenarnya papa mama langsung ngomong tapi fokus ke karir dulu aja, nggak apa-apa pacaran, cuman fokus ke karir dan jangan nikah muda nah kalau bisa. Itu yang papa ngomong ke aku, jadi kayak oke, nggak mau juga pak gitu. Beralih dari Thorik dan Fuji, kini Mayang pun tengah dielu-elukan netizen karena memiliki suara yang merdu dan juga piawai bermain gitar. Lantas, seperti apakah tanggapan Mayang serta dukungan Dodi Sudrajat terhadap karir sang putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Berbeda dengan Fuji yang belakangan ini kerap disambangi isu negatif, adik Vanessa Angel yaitu Mayang justru tengah mendapatkan respon positif dari netizen. Bagaimana tidak? Karena video singkat yang beredar di sosial media, Mayang pun dielu-elukan netizen lantaran memiliki suara yang begitu merdu dengan jemari yang piawai memetik gitar. Usut punya usut, hal tersebut adalah hasil latihan keras serta rutinitas Mayang yang begitu rajin manggung dari kafe ke kafe setiap malam minggu. Lantas seperti apakah reaksi Mayang saat dielu-elukan netizen atas kualitas suara dan musikalitasnya? Seperti biasa aku malam minggu nyanyi live music di kafe. Jadi aku ya rutinitas setiap malam minggu sih sekarang tuh nyanyi di kafe live music. Berarti emang udah basicnya udah basic nyanyi gitu ya? Iya, dari kecil. Oh, udah suka nyanyi? Iya. Seneng aja ngelihat Mayang setiap minggu sekarang. Aku kalau tampil kayak gini ya masih ada yang perlu aku koreksi juga gitu, nggak merasa puas gitu, kayak merasa bangga. Enggak, kok aku masih harus banyak belajar, harus banyak latihan. Latihannya tuh nggak pas hari-hari mau tampil gitu, enggak setiap hari, setiap hari. Latihan vokal itu pasti, terus latihan lagu, perbanyak lagu, terus belajar interaksi sama penonton gitu. Di belakang kesuksesan Mayang yang mulai mendapat pujian dari netizen, tentu saja berdiri seorang Dodi Sudrajat. Tidak berdiam diri, sebagai seorang ayah, Dodi pun selalu memberikan dukungan terbaiknya untuk Mayang. Bahkan demi melihat putri tercintanya bernyanyi, Dodi pun sampai rela untuk menemani Mayang bernyanyi dari kafe ke kafe. Mantan suami Puput itu juga mengungkapkan bahwa kini karir Mayang di dunia tarik suara adalah prioritas pertamanya. Lebih enak sekarang ini fokus di karirnya Mayang lah. Ya karena Mayang kan udah nggak ada mamahnya, ya kakaknya juga sudah nggak ada, Vanessa tinggal satu-satunya Dedi gitu kan. Jadi ya harus sukses lah Mayang di sisi pendidikannya maupun di karirnya. Kalau Mayang ini kan berbeda gitu. Kalau Mayang lebih kalem, lebih nggak mau banyak temen gitu. Dia lebih ya temennya eksklusif gitu. Iya, eksklusif temennya dikit. Tapi berkualitas gitu loh. Ya tahulah pergaulan sekarang kan pergaulan sangat harus dijaga ya, pergaulan di entertain dan sebagainya. Jadi kalau untuk Mayang sih jadi nggak khawatir lah. Gitu, dia bisa jaga diri gitu ya, bisa jaga sikap, bisa jaga semuanya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang
3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi.